Selamat siang buat anak didik kami yang berada di rumah. Selamat siang juga buat orang tua kami yang kami hormati, orang tua siswa-siswi kami. Pada siang hari ini kita masuk ibadat untuk pendalaman aksi kuasa pembangunan Keuskupan Agung Medan. Baik, sebelum kita memulai pertemuan, kita membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu pembukaan. Waktuku masih kecil, gembira dan senang, biar lupaku tenang, aku juga tenang, di sore hari yang sepi, hidupku penuh namaku disebut, di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Berikan diriku tenang, di masa yang berat, bila hidup mendesak dan nangisku sesak, berikan sabar ibuku, sewaktu berteduh, Baik Bapak Ibu serta anak didik kami yang kami kasihi, pada pertemuan pertama pendalaman aktivitas kita yaitu aku senang belajar, bekerja dan bermain. Dalam pendalaman pokok ini kita diajak untuk membangun suasana belajar, bekerja dan bermain dan menyenangkan di dalam proses belajar, bekerja dan bermain. Pertemuan yang kedua anak didik kami, aku senang bersahabat. Dalam tema yang kedua ini kita akan melihat dan mendalami di mana persahabatan mampu membagi nilai persahabatan di tengah keluarga juga lingkungan sekolah. Inilah pokok yang akan kita dalami di dalam pertemuan ini. Dan pertemuan yang ketiga yaitu aku senang menabung. Di dalam setiap keluarga membutuhkan uang untuk kelangsungan hidup. Uang menjadi nilai tukar yang amat penting bagi manusia karena menjadi sarana untuk memperoleh barang yang dibutuhkan. Peran orang tua, Bapak Ibu sekalian orang tua kami, juga sangat dibutuhkan untuk anak-anak dalam pengelolaan uang. Kami juga mengharapkan orang tua pengawasan yang baik dan pembinaan dari orang tua kami untuk dalam pengelolaan uang. Tujuannya pada pertemuan ini agar anak didik kami nanti memahami manfaat menabung. Yang kedua, anak didik kami mampu menggunakan uang sesuai kebutuhannya.
Dan yang ketiga, anak didik kami mampu hidup hemat dengan uang menabung. Di dalam pertemuan ini kita akan mendengarkan Injil dari bacaan. Sebelum kita masuk ke Injil, kita lagu pengantar Injil. Baik. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Tuhan kita yang diambil dari Lukas. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kami yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, ketika tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaan, katanya, betapa banyak orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa.
jadikanlah aku sebagai salah satu upah Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika itu masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu terdengarlah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik anak didik Bapak yang Bapak kasih, kamu tadi sudah mendengarkan dan melihat isi dari bacaan kitab suci pada Injil Lukas 19 ayat 11 sampai 20. Sebelum saya membahas dan merenungkan apa dari bacaan ini, saya ingin menampilkan dulu animasi karena ada nanti kaitannya dengan bacaan ini. Baik, anak didik kami, kita masuk ke pendalaman untuk dari bacaan tadi. Anak-anak Tuhan yang baik, dari bacaan ini tadi ada dua anak yang pergi diutus oleh bapaknya. Yang pertama, anak bungsu, yaitu pergi ke negeri jauh dan memboroskan hartanya dengan hidup berfoya-foya. Lalu anak tersebut setelah habis hartanya, dia merasa kelaparan. Ada bencana kelaparan. Dia merasa perutnya lapar dan dia makan, yaitu dengan makanan yang tidak layak dikonsumsi oleh kita manusia. Dari pendalaman cerita ini, hidup tidak hanya hari ini. Sangat cocok kita mempersiapkan ketika kita menghadapi kekurangan. Apalagi buat anak didik kami yang ada di rumah, masa-masa pandemi ini yang sudah hampir 1 tahun kita jalani. Saya harapkan kepada anak didik kami, yaitu seperti tadi dalam pendalaman APP kita menabung. Kita tingkatkan yaitu senang menabung dengan cara tidak menggunakan uang jajan seperlunya saja. Jangan menggunakan uang jajan yang diberikan orang tuamu dengan hal-hal yang tidak berguna. Kemudian kamu juga tidak banyak meminta yang tidak penting buat kebutuhan kamu. Selalu hidup hemat. Jangan seperti tadi anak bungsu tadi, dia punya uang, dia berfoya-foya, dia tidak memikirkan hari ke depan apa yang akan terjadi ke depannya, sehingga ada bencana, dia kelaparan, dia tidak mempunyai harta lagi, maka apa yang terlihat di depannya dia makan. Buat anak didik kami juga, dengan menabung kita mempersiapkan bekal masa depan yang akan datang, sehingga ketika kita mengalami kekurangan uang, kita bisa menggunakan tabungan yang sudah kita persiapkan. Sebagai anak seorang Kristiani yang dikasihi Tuhan, sebaiknya menabung untuk mempersiapkan hidup yang lebih baik di masa depan. Kepada orang tua kami juga yang kami hormati, kiranya melalui pendalaman APP ini kita juga memberikan contoh, kita memberikan apresiasi yang baik kepada anak kita untuk belajar untuk menabung.
Dalam slogan ini kita juga harus belajar memberi dengan cara menabung. Pada pendalaman aksi puasa ini juga kamu diajar untuk menabung, menyisihkan uang saku kamu yang diberikan orang tua untuk nantinya dikumpulkan. Semoga kamu anak-anak bapak sekalian selalu ingat tidak boros dan selalu udayakan untuk menabung. Baik, itu saja yang mau Bapak Guru sampaikan di dalam pendalaman APP yang ketiga ini. Semoga dengan aku senang menabung, semua rencana masa depan kamu dapat dengan terwujud dengan baik. Amin. Doa umat. Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami berterima kasih kepadamu karena cintamu yang senantiasa kami rasakan dalam hidup kami. Karena cintamu juga kami dapat merasakan kebahagiaan pada hari ini. Saat ini Tuhan, kami ingin menyampaikan doa-doa permohonan kami. Bagi para pemimpin gereja, ya Tuhan, semoga Engkau membantu para pemimpin gereja yang senantiasa mengajari kami berdoa. Semoga mereka sehat-sehat dan bisa membantu melayani kami setiap hari. Kami mohon ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin di negara kami, ya Tuhan, Engkau memberikan kepada kami para pemimpin yang baik hati. Karena mereka, kami dapat menikmati bangunan sekolah, jalan raya yang baik, dan juga rasa aman di tempat ini. Semoga kami mampu bersyukur atas semua kebaikan mereka. Kami mohon ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua siswa-siswi kami, ya Bapa, berikanlah kesehatan dan panjang umur bagi kedua orang tua siswa-siswi kami, kiranya selalu dapat membimbing anak didik kami dengan kebaikan dan kebijaksanaan yang Engkau rancangkan. Kami mohon ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami sendiri, Tuhan Yesus yang baik, kami telah bermain dan mendengarkan sabda-Mu. Kami telah Engkau ajari agar kami menggunakan uang dengan seperlunya. Semoga kami semakin senang menabung agar kelak uang yang kami miliki dapat kami pakai untuk gunakan dengan baik. Kami mohon ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Anak didik kami, orang tua kami, serta Bapak Ibu Guru, mari kita satukan doa kita seperti doa yang diajarkan oleh Bapak Guru kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari dosa. Amin. Doa penutup. Tuhan Yesus, Engkau memberikan orang tua kami yang baik kepada kami. Mereka telah bekerja keras untuk bisa menghidupi kami. Mereka juga memberikan uang kepada kami untuk kami gunakan. Semoga kami menghargai jerih payah orang tua kami
dengan memakai uang dengan seperlunya. Dengan demikian kami dapat menabung dan kelak uang kami dapat kami gunakan untuk membeli sesuatu yang kami butuhkan di sekolah. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik anak didik kami, dengan materi pendalaman APP yang ketiga ini aku senang menabung. Kiranya kamu sisihkan uang jajan kamu untuk mereka nantinya disampaikan melalui keuskupan, akan disampaikan kepada mereka yang memerlukannya. Dengan saya ingatkan kembali, itu pengisian uang jajan kamu akan dikumpulkan pada tanggal 27 Maret ini. Demikian, jangan lupa selalu pesan ibu, ikuti protokol kesehatan, pakai masker, sering cuci tangan, dan hindari kerumunan. Sampai jumpa. Lagu penutup dan persembahan. Kita nyanyikan Hanya Debulah Aku. Kita nyanyikan Hanya Debulah Aku di atas kakimu Tuhan. Hapus sedikit rebus sadar penuh aku. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright. It's